logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan. Karenanya saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hoax, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan yang terhormat ini dengan bohong, dusta, hoax, dan fitnah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui sidang ini saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kalian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anehnya kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Dan Menko Polhukam RI Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan. Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Monas. Dalam acara apel di Monas, tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tebar ancaman terhadap saya maupun FPI, bahkan menantang perang FPI. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran, ancam akan sikat saya dan FPI. Dia menggunakan kata sikat. Saya akan sikat itu HRS dan FPI. Jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwahannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwahannya. Saat saya masih berstatus saksi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, tapi saya dan keluarga diintai dan dikuntit serta dipepet dan ditembaki, hina hingga 6 pengawas saya diculik dan dibantai dengan brutal dan sadis. Pertanyaan saya, apa seperti itu proses hukum bagi saksi dalam kasus dugaan pelanggaran prokes? Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan bahwa terdakwa menyatakan sebagai IPFPI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh SKB Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Teroris itu sengaja ditekankan. Langsung saja saya akan membacakan daripada eksepsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil jabbaril qahhar. Walhamdulillahil ghaffari sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa atba'ihil abrar. Nota keberatan atau eksepsi Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab atas dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara _2 PDM strip 011 _GKT tim _EKU _02 _2021 tentang kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Petamburan. Majelis Hakim yang mulia, kepada segenap para pengacara saya yang tercinta dan seluruh jaksa penuntut umum yang terhormat, begitu juga seluruh pecinta keadilan. Sebelum saya menyampaikan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya ingin mengingatkan diri saya dan seluruh yang hadir atau mengikuti sidang peradilan ini, ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Adl, yang artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil, serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Pertama, surat ke-16, yaitu surat An-Nahl ayat 90. Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kedua,
Surat keempat yaitu surat An-Nisa ayat 58. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Yang artinya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang ketiga, yaitu surat kelima, surat Al-Maidah ayat 8, di mana Allah Subhanahu wa taala qala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah." Dalam ayat ini Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kunu qawamina lillah, yaitu jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, syuhada'a bil qist, dan jadilah saksi-saksi dengan adil. Wala yajrimannakum sana'an qaumin, dan jangan sampai sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum ala alla ta'dilu, yaitu mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. I'dilu, adillah kamu semua, huwa aqrabu littaqwa, sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada takwa, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, masih surat Al-Maidah ayat ke-42. Wallahu Subhanahu wa taala qala, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Yang kelima, dalam surat ke-6 yaitu surat Al-An'am ayat 152. Wallahu Subhanahu wa taala qala, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Bila kamu berkata, maka berkatalah dengan adil, walau terhadap kerabat atau orang dekat sendiri. Subhanallah. Jadi keadilan merupakan harga mati yang wajib ditegakkan oleh umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, atas zatku, wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku telah jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram di antara kamu sekalian, wahai hambaku, fala tadzalamu, maka itu janganlah kamu saling menzalimi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis sahihnya, beliau berkata, iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia dan seluruh pecinta keadilan, bahwa dalam suatu peristiwa, tatkala ada seorang wanita Quraisy mencuri di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian divonis potong tangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sejumlah pemuka Quraisy mengutus orang yang dicinta Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma, untuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam dan memohon dispensi keringanan agar wanita Quraisy si pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah seraya berkata, ya Usama, atasfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usama, adakah kamu ingin memberikan maaf, keringanan, dispensasi dalam suatu perkara hukum yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan bersabda di hadapan mereka. Nabi mengatakan, innama halaka man kana qablakum idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dhaif yuqamu alaikil had wa imullah in kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Di mana Nabi mengatakan, innama halaka man kana qablakum,
sesungguhnya umat sebelum kamu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara persoalan apa? Lantaran idza sarqa fihimus syarif, jika ada orang yang dipandang terhormat, dianggap mulia, kemudian mereka mencuri, tarukuhu, akan tetapi dibiarkan, ditinggalkan, tidak dihukum. Wa idza sarqa fihimud dhaif, tapi tatkala orang lemah, wong cilik, rakyat jelata yang mencuri di tengah mereka, yuqamu alaihil had, baru ditegakkan hukum terhadap si orang lemah tadi. Akhirnya Nabi bersumpah, waimullah, demi Allah, in kana Fatimah bintu Muhammadin sarakat, andai kata Fatimah putriku, andai kata Fatimah putri Muhammad sarakat, mencuri, laqata'tu yadaha, demi Allah, niscaya pasti akan aku potong tangannya. Subhanallah. Dari hadis sahih ini kita mendapatkan pelajaran sangat berharga. Yang pertama, betapa pentingnya penegakan keadilan. Kedua, bahwa ketidakadilan hanya membawa malapetaka. Ketiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Kalau tadi dalam hadis yang sudah disebutkan bagaimana segelintir masyarakat Quraisy ingin minta dispensasi dengan alasan karena wanita tadi merupakan wanita yang terhormat, maka Nabi memberikan jawaban yang luar biasa. Jangankan perempuan Quraisy tersebut, sekalipun putriku Fatimah, semua mulianya perempuan, sayyidatun nisa'il alamin, kalaupun mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Terdakwa sebentar dulu ya, penasihat hukum. Ya, silakan. Ini minta supaya keberatannya langsung dibagikan, bisa kami langsung ikuti, tandai kalau ada yang hal penting. Terima kasih ya, yang mulia. Coba dulu ya, dibagikan semua, biar lebih bisa mengikuti. Ya, langsung. Penuntut umum juga. Langsung untuk penuntut umum juga diserahkan di sana. Ada sampai. Yang petamburan ya. Coba lihat uangnya. Petamburan ya. Ya, sesuai. Ya, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Majelis Hakim. Saya sudah sampai di halaman 2 paling bawah. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis sahih ini kita mendapat pelajaran sangat berharga, antara lain: 1. Betapa pentingnya penegakan keadilan. 2. Bahwa ketidakadilan hanya membawa petaka. 3. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. 4. Betapa adilnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dijadikan contoh utama oleh Nabi untuk memberi pesan bahwasanya jangankan wanita Quraisy yang dianggap terhormat, bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun, semua mulianya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kalau salah tetap harus dihukum. Jadi jelas, justice for all, yaitu keadilan untuk semua. Sehingga semua manusia, apapun suku, agama, ras, dan golongannya, wajib diperlakukan dengan adil. Karenanya Majelis Hakim, saya serukan melalui eksepsi ini kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk Majelis Hakim yang mulia, seluruh pengacara tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa adil di dunia akan selamat dunia akhirat. Siapa zalim di dunia akan binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Selanjutnya kita langsung masuk bab angka Romawi 1, yaitu pendahuluan. Kepada yang mulia Majelis Hakim, kepada yang tercinta seluruh pengacara tim advokasi, saya
kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan. Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwahan jaksa penuntut umum dalam sidang ini terkait kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwahan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan para sahabat saya dari panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang ditahan bersama saya di rutan Mabes Polri, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Ali Alatas, Ustadz Haris Ubaidillah, dan Ustadz Maman Suryadi. Majelis Hakim yang mulia, ada ribuan kerumunan, ada ribuan kerumunan dengan ribuan pelanggaran protokol kesehatan atau prokes di tanah air sejak awal pandemi hingga kini. Bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, tidak terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi kepolisian dan kejaksaan hanya fokus dan serius pada kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, yang justru kami gelar Maulid di Petamburan dengan mengikuti prokes dan dihadiri serta dijaga oleh TNI dan Polri. Bahkan Satgas COVID-19 DKI Jakarta ikut menyumbang dan membagikan ribuan masker. Kenapa kepolisian dan kejaksaan begitu sigap, penuh semangat melakukan kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW? Padahal saat tak terduga terjadi penumpukan peserta dalam peringatan Maulid di Petamburan karena tingginya antusias umat dan spontanitas kerinduan mereka, sehingga tanpa sengaja terjadi pelanggaran prokes, maka saya bersama panitia Maulid mengaku salah dan memohon maaf secara terbuka kepada segenap masyarakat ketika itu, serta sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Sekaligus saya membatalkan semua rencana kunjungan silaturahmi ke daerah di seluruh Indonesia karena berpotensi terjadi kerukunan. Dan itu kami putuskan, kami tidak akan turun ke daerah sampai pandemi berakhir. Jadi saya ulangi di sini, Majelis Hakim yang mulia, kami sudah membayar denda 50 juta. Kami membuat rekaman permohonan maaf kepada masyarakat. Kami sudah mengakui salah, bahkan kami batalkan seluruh acara kami se-Indonesia. Nah, kenapa kepolisian dan kejaksaan menutup mata dan membiarkan berbagai kerumunan yang dengan sengaja melanggar prokes tanpa merasa bersalah? Tidak ada minta maaf, bahkan dilakukan secara berulang kali. Sudah menjadi rahasia umum yang disaksikan dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan aneka kerumunan dan pelanggaran prokes yang dilakukan secara demonstratif terang-terangan oleh orang-orang dekat Presiden Jokowi dan dibiarkan oleh aparat, bahkan dibenarkan. Antara lain, 1. Anak dan menantu Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes, tapi tidak diproses hukum oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apa karena mereka keluarga presiden sehingga mereka kebal hukum? Yang kedua, anggota Wakimpres, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden di Pekalongan, sejak awal pandemi selama berbulan-bulan di setiap malam Jumat Kliwon menggelar kerumunan ribuan massa tanpa jaga jarak, tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan di hadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Namun yang bersangkutan tidak tersentuh proses hukum, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Apakah karena dia penasehat presiden sehingga hukum tidak berlaku baginya? Yang ketiga, sahabat Jokowi, yaitu Ahok, si narapidana penista Al-Quran bersama artis Raffi Ahmad, gelar kerumunan usai menghadiri pesta mewah ulang tahun seorang pengusaha dan pembalap pada tanggal 13 Januari 2021, yaitu Saint Gelail. Kerumunan Ahok CS ini penyelidikannya dihentikan oleh kepolisian dan kejaksaan pun tidak peduli. Kenapa? Apa karena mereka teman presiden sehingga tidak boleh diproses hukum? Yang keempat, acara kongres luar biasa KLB Partai Demokrat
yang digelar secara ilegal oleh Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko, yang nyata-nyata membuat kerumunan dengan langgar prokes, bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok fisik sehingga mengganggu ketertiban umum dan mengganggu keamanan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Ternyata lagi-lagi dibiarkan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apa karena gembong pelakunya orang istana presiden sehingga super tebal hukum? Yang kelima, dan ini yang paling fenomenal. Sekali lagi saya nyatakan ini paling fenomenal. Pada tanggal 23 Februari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes, bahkan lempar bingkisan yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Alih-alih kerumunan Jokowi dan pelanggaran prokes ini diproses hukum oleh kepolisian dan kejaksaan, bahkan masyarakat yang melapor ditolak, serta tanpa punya rasa malu, Mabes Polri langsung menyatakan tidak ada pelanggaran prokes. Kenapa? Apa karena pelakunya adalah seorang presiden sehingga boleh suka-suka langgar hukum secara terang-terangan yang disaksikan jutaan rakyat melalui media massa maupun media cetak maupun media elektronik? Jadi jelas bahwa proses hukum ini yang ingin saya garis bawahi. Jadi jelas bahwa proses hukum terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan adalah bentuk diskriminasi hukum yang dilarang oleh konstitusi dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga majelis hakim yang mulia di sini bisa menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi hukum. Yang dua Romawi. Kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di pintu pesawat, paspor kami dan surat bebas COVID dari otoritas Saudi diambil oleh salah seorang petugas bandara untuk diurus keimigrasian. Namun kami tidak bisa mengikuti petugas tersebut karena dari depan pintu pesawat sudah penuh dengan massa penjemput. Dan di dalam gedung bandara sudah penuh, dan di dalam gedung bandara yang kami lalui sudah dipadati ribuan massa. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan massa penjemput. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada majelis hakim yang mulia, depan pintu pesawat itu manusia sudah penuh, pegawai-pegawai daripada bandara sudah berkumpul sehingga terjadi kredit sulit untuk saya bergerak. Ini penting sekali untuk saya nyatakan karena ada dalam beberapa dakwaan jaksa yang menyatakan kalau di sana saya itu diperiksa dulu dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Akibatnya kami tidak bisa lagi bertemu dengan para petugas bandara. Sehingga kami tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara, baik secara lisan maupun tulisan. Baru setelah 1 minggu, sepekan, sekitar tanggal 17 November 2020, pasca peringatan Maulid Nabi di Petamburan yang digelar tanggal 14 November 2020, paspor kami dikembalikan beserta surat dari pihak bandara terkait pandemi. Diantar ke rumah kami surat tersebut. Sejak saat itulah kami baru mengetahui tentang keharusan isolasi selama 14 hari bagi siapa saja yang baru datang dari luar negeri. Nah, begitu kami dapat surat tersebut, langsung kami lakukan isolasi mandiri terhitung tanggal 17 November 2020. Bahkan khusus 2020 kami pun melakukan isolasi mandiri. Saya ulangi, terhitung tanggal 17 November 2020 kami pun sekeluarga melakukan isolasi mandiri di bawah bimbingan dan pengawasan tim medis dari tim Mercy. Bahkan khusus saya yang mengalami kelelahan yang teramat sangat, pada pekan berikutnya meminta perawatan khusus di Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi dakwahan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa 1. Saya diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng. 2. Saya mendapat penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19. 3.
saya diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri 14 hari. 4, saya menolak isolasi mandiri 14 hari. 5, saya malah sengaja menuju kerumunan bandara. 6, saya tidak mengingatkan kerumunan tentang prokes. 7, saya juga sengaja ikut ke kerumunan di sekitar rumah saya saat tiba dari bandara. 8, saya tidak membubarkan kerumunan di rumah. 9, saya tidak menyerahkan clearance kesehatan dari Bandara Cengkareng ke RT RW setempat. 10, saya tidak melakukan isolasi mandiri di rumah. Semua dakwaan jaksa penuntut umum 10 poin yang saya sebutkan tadi di atas adalah bohong dan dusta, bahkan fitnah dan tuduhan keji. Sebab sebagaimana telah saya jelaskan di atas tentang kronologi singkat kedatangan saya di bandara, bahwa yang benar adalah 1, saya tidak diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng. 2, saya tidak mendapat penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19 atau dari petugas bandara tentang COVID-19. 3, saya tidak diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri 14 hari. 4, saya tidak pernah menolak isolasi mandiri 14 hari. Bahkan saya isolasi mandiri lebih dari 1 bulan semenjak tanggal 17 November setelah saya tahu harus isolasi. Nah, kemudian yang kelima, saya tidak pernah dengan sengaja menuju kerumunan bandara. Karena dari pintu pesawat sudah banyak orang. Dan di dalam gedung bandara sudah ada puluhan ribu orang. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan orang. Saya menuju kendaraan saya untuk pulang ke rumah, bukan menuju ke kerumunan sebagaimana difitnahkan oleh jaksa penuntut umum. 6, justru sepanjang jalan saya terus mengingatkan massa agar patuhi prokes dan jaga diri serta buka jalan agar saya bisa lancar menuju ke rumah dan massa bisa bubar kembali ke rumah masing-masing. 7, saya tidak pernah buat kerumunan di rumah. Justru sesampai di rumah sudah ada kerumunan massa begitu banyak sehingga saya sulit masuk ke rumah. 9, saya justru di sini yang ke-8, justru saya yang membubarkan kerumunan di sekitar rumah saya dan saya minta semua pulang. Dari depan pintu rumah saya, dari atas mobil sebelum saya turun, saya minta massa bubar, silakan pulang, silakan pulang. Dan akhirnya saya masuk ke rumah, massa pun bubar. Yang ke-9, saya baru dapat surat penjelasan COVID-19 dari bandara tanggal 17 November 2020. Sehingga saya langsung mengisolasi mandiri pada mulai tanggal tersebut. 10, siapa bilang saya tidak isolasi mandiri 14 hari? Bahkan saya isolasi mandiri lebih dari 1 bulan di luar penjara. Dan begitu masuk penjara, justru saya diisolasi selama 1 bulan di dalam sel. Yang nggak boleh ketemu siapapun. Digembok siang malam 24 jam. Tidak boleh dibesuk oleh keluarga. Artinya hampir 2 bulan saya diisolasi. Saya lanjutkan. Perlu diketahui bahwa ledakan jumlah massa penjemput di bandara bukan saya yang mengundang. Akan tetapi adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam yaitu Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput. Kerumunan bandara, saya ulangi sekali lagi, ledakan jumlah massa penjemput di bandara bukan saya yang mengundang. Akan tetapi adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput. Majelis Hakim yang mulia, kerumunan bandara jauh lebih besar dibandingkan dengan kerumunan Maulid di Petamburan. Dari segi jumlah massa dalam kerumunan bandara mencapai jutaan orang. Sedangkan jumlah massa dalam kerumunan Maulid di Petamburan hanya beberapa ribu saja. Dan dari segi prokes, maka kerumunan bandara sama sekali tidak ikut prokes. Sedangkan kerumunan Maulid di Petamburan mengikuti prokes. Walau tanpa sengaja ada terjadi pelanggaran yang kemudian kami membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Anehnya, kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Nah, tapi dibahas luas oleh jaksa penuntut umum dalam dakwahannya, tapi tidak diproses hukum. Anehnya kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Dan Menko Polhukam RI Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan. Berbeda dengan kerumunan Maulid di Petamburan yang sudah mengikuti proses
dan jumlah masanya tidak sebanyak kerumunan bandara, justru kepolisian dan kejaksaan sangat heroik memprosesnya. Sehingga saya dan panitia maulid dituduh sebagai penghasut kerumunan serta dijerat dengan pasal hasutan. Disinilah kepolisian dan kejaksaan telah melakukan mufakat jahat dalam menyamakan undangan maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan. Logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan. Saya dan panitia maulid mengundang umat datang maulid hanya untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Jika undangan maulid difitnah oleh kepolisian dan kejaksaan, jika undangan maulid difitnah oleh kepolisian dan kejaksaan sebagai hasutan kejahatan berkerumun, maka saya khawatir majelis hakim nanti ke depan azan panggilan sholat ke masjid dan undangan kebaktian ke gereja serta himbauan ibadah di pura dan kelenteng juga akan difitnah sebagai hasutan kejahatan kerumunan, sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama. Demi Allah, saya bersumpah bahwasanya hanya manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Karenanya, melalui sidang ini saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk segera menghentikan kejahatan kriminalisasi agama ini, khususnya kriminalisasi maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Selanjutnya, Romawi 3. Kronologis kasus. Di sini saya sampaikan kronologis dan rangkaian kasus yang didakwakan terhadap saya agar supaya semua pihak lebih mudah memahami masalah. Yaitu sebagai berikut. 1. Tanggal 9 November 2020, saya meninggalkan Saudi dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa surat bebas COVID dari otoritas Saudi. 2. Tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Cengkareng yang disambut jutaan umat Islam yang telah memenuhi Bandara Cengkareng. Dari mulai pintu pesawat hingga ke bagian dalam dan luar gedung bandara, bahkan sampai ke rumah saya di Petamburan. Akibatnya, 1. Saya tidak diperiksa kesehatan di bandara. 2. Saya tidak dapat penjelasan tentang pandemi di bandara. 3. Saya tidak diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri selama 14 hari. 4. Saya tidak dapat clearance kesehatan dari pihak bandara. 5. Paspor dan surat bebas COVID-19 dari Saudi tertahan selama sepekan di tangan petugas bandara. 3. Tanggal 11 November 2020, saya dan keluarga kelelahan sehingga meminta bantuan dari kawan dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin beserta suplemen untuk meningkatkan stamina. 4. Tanggal 12 November 2020, saya menghubungi tim medis dari tim Mercy yang sudah berpengalaman nasional maupun internasional untuk melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan lebih intensif untuk saya dan keluarga. 5. Tanggal 19 November 2020, saya pulang ke rumah saya di pesantren agrokultural Markas Syariat di Megamendung Bogor untuk pelaksanaan sholat Jumat dan peletakan batu pertama Masjid Raya MS serta peresmian studio media TV MS yang terdiri dari pengurus dan guru serta santri dengan tetap patuhi prokes. Dan pada hari yang sama, tim Mercy memenuhi permohonan saya dan mengirim tim medisnya yang dipimpin oleh Dr. Hadiki Habib yang menemui saya di pesantren agrokultural Markas Syariat Megamendung Bogor. 6. Tanggal 14 November 2020, saya menikahkan putri saya dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dengan mengikuti prokes. Walaupun akhirnya terjadi pelanggaran dan saya mengaku salah, saya meminta maaf dan saya sudah membayar denda 50 juta rupiah. 7. Tanggal 15 November 2020, saya mengadakan resepsi pernikahan di rumah saya. Yang tadi akad nikah, ini resepsinya. Dengan prokes super ketat. Seperti undangan sangat terbatas, tamu digilir per grup dengan jam berbeda, semua tamu memakai masker dan jaga jarak,
dan waktu juga sangat dibatasi. Yang kami undang hanya keluarga dari laki-laki, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. 8 maaf, ada perbaikan majelis hakim, itu tanggalnya tanggal 15 bukan 16, masih tanggal yang sama di halaman 9. 8 masih tanggal 15 November 2020. Saya dan panitia maulid membayar denda sebesar 50 juta rupiah karena terjadi pelanggaran prokes dalam acara maulid Nabi Muhammad SAW, walau tanpa sengaja dan di luar kendali. Sedangkan acara resepsi pernikahan di rumah saya tidak ada pelanggaran prokes. Semua berjalan tertib dan aman. 9 tanggal 17 November 2020. Saya menerima kembali paspor saya, sekaligus mendapat clearance kesehatan dari pihak bandara dan keterangan bahwa saya dan keluarga yang baru pulang dari Saudi harus isolasi mandiri. Sejak itu saya dan keluarga melakukan isolasi mandiri di rumah kami di Sentul, Bogor. 10 tanggal 19 November 2020. Entah kenapa Petamburan tempat tinggal saya didatangi oleh pasukan Kopsus TNI, yaitu Komando Operasi Khusus TNI yang terdiri dari 3 pasukan elit TNI, yaitu Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, serta Paskhas Angkatan Udara. Pasukan Kopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah Presiden. Kedatangan Kopsus di Petamburan, walaupun hanya lewat sambil berhenti sebentar di mulut gang markas besar FPI, tapi sempat menakutkan warga. Ini adalah teror untuk saya dan keluarga serta para tetangga saya di Petamburan. 11 tanggal 20 November 2020. Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Monas. Dalam acara apel di Monas, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap saya maupun FPI, bahkan menantang perang FPI. Saya tidak pernah tahu apa sebabnya. 12 tanggal 21 November 2020. Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menurunkan pasukan dengan kendaraan perang untuk menurunkan seluruh baliho ucapan selamat datang untuk saya di seluruh Jakarta. Semua baliho yang ada gambar saya diturun paksa. Kemudian tanggal 22 November yang ke-13, tanggal 22 November 2020, baliho dengan foto saya mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia. 14 tanggal 23 November 2020, saya dan istri dengan bantuan tim Mercy melakukan tes COVID dengan swab antigen yang hasilnya reaktif. Jadi di situ tidak disebutkan positif COVID, tapi disebut reaktif. Dan pada saat itu tes COVID dengan swab antigen belum diputuskan oleh Menteri Kesehatan sebagai standar ukur untuk COVID. Keputusan surat Menteri Kesehatan baru turun pada bulan Februari tahun 2021. Baik, saya lanjutkan. Saya dan tanggal 23 November 2020, saya dan istri dengan bantuan tim Mercy melakukan tes COVID dengan swab antigen yang hasilnya reaktif. Atas inisiatif saya dan persetujuan tim Mercy, kami meminta perawatan khusus di Rumah Sakit Umi Bogor karena dekat dengan rumah kami di Sentul, sekaligus rekam medis kami selama ini ada di rumah sakit tersebut. 15 tanggal 24 November 2020, saya dan istri secara resmi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang besuk sehingga tidak mengganggu perawatan, sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. 16 tanggal 25 November 2020, banyak kerabat dan sahabat yang menanyakan kondisi saya dan istri. 17 tanggal 26 November 2020, kami membuat rekaman tentang kondisi kami yang jauh membaik dibanding awal masuk Rumah Sakit Umi. Serta rekaman tersebut kami kirim khusus buat kerabat dan sahabat agar mereka tenang. Bukan mereka onar. 18 tanggal 27 November 2020, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas, berisikan pesan dengan satu framing, yaitu HRS positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya ialah lebih akurat daripada tes swab antigen. Lagi pula,
Saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. 19, tanggal 28 November 2020. Saya mohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah. 20, tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID dan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy hingga sembuh. Jadi saya menjalankan perawatan di Petamburan, kemudian perawatan di Sentul, kemudian dirawat di rumah sakit, keluar dari rumah sakit, langsung lanjut ikut isolasi mandiri. Makanya tadi saya katakan saya melakukan isolasi mandiri lebih dari 1 bulan, bukan hanya sekedar 14 hari. 21, tanggal 30 November 2020, ada aksi demo kecil-kecilan berjumlah 20 orang di depan perumahan Mutiara Sentul, tempat tinggal saya. Namun anehnya, para pendemo datang bareng bersama polisi dan Satgas Covid serta wartawan. Seperti mereka sudah janjian, dan hanya berlangsung selama 20 menit. Setelah itu para pendemo pulang menuju Parung karena memang mereka bukan warga setempat. Demo ini hanya rekayasa aparat untuk mengesankan seolah ada keonaran akibat saya merahasiakan pemeriksaan di Rumah Sakit Umi, padahal mereka yang keluar-keluar sendiri dan ribut sendiri serta heboh sendiri. 22, tanggal 1 Desember 2020. Saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya. Jadi saya ada panggilan majelis hakim dalam urusan yang sedang disidang hari ini. Jadi kerumunan Petamburan, saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa pada tanggal 1 Desember. Karena saya baru pulang dari rumah sakit, masih menjalani isolasi mandiri, saya kirim pengacara untuk menghadap kepada penyidik di tanggal tersebut, meminta supaya pemeriksaan saya diundur 1 minggu dan dikabulkan oleh penyidik, mundur 1 minggu. Jadi tanggal 1 Desember, saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, sebagai saksi. Pada saat itu dalam kasus kerumunan Maulid di Petamburan, karena saya masih dalam perawatan sekaligus isolasi mandiri. 23, tanggal 3 Desember 2020. Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FPI yang sampai hari ini data digitalnya ada di semua medsos maupun di media TV nasional yang mainstream. Data digital itu belum dihapus. Jadi umbar ancaman terhadap saya, terhadap FPI, saya sendiri nggak jelas apa maksudnya. Tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran, ancam akan sikat saya dan FPI. Dia menggunakan kata sikat, saya akan sikat itu HRS dan FPI. Nah, jadi ini dilakukan tanggal 4 Desember. Kemudian nomor 25, tanggal 7 Desember. Rentetan ini sengaja saya sebutkan supaya jadi jelas. Ini rentetan kenapa saya ada di kursi terdakwah pada hari ini. Tanggal 7 Desember, jam 10 pagi. Jadi di sini ada tambahan Pak Hakim, antara 24-25, antara tanggal 4 sampai tanggal 7, itu ada tanggal 6, tapi tengah malam. Tanggal 6 jam 10, saya minta izin kepada tim Mercy, saya ingin dirawat, menjalani isolasi mandiri, pindah keluar kota, itu ke Kerawang. Karena di Sentul banyak teror, kemudian banyak tamu yang mau datang, kita nggak enak hati menolaknya. Nah karena itu tanggal 6 kami keluar kota, jam 11 malam. Jam 11 malam saya ajak keluarga semua menuju keluar kota supaya dapat alam asri untuk melanjutkan isolasi mandiri. Saya lanjutkan, tanggal 7 Desembernya, pagi dini hari, sekitar jam setengah 1 pagi, tiba-tiba ketika kami sedang menuju tempat peristirahatan, kami dikejar, kami dipepet, kami ditembaki, kami tidak pernah tahu siapa mereka sebetulnya, akhirnya 6 pengawal kami diculik. 6 pengawal kami diculik pada malam itu. Nah kemudian besok paginya jam 10 pagi, karena kami nggak tahu siapa yang menculik, kami tidak pernah menuduh itu polisi atau siapapun. Kami hanya mengatakan orang tak dikenal. Jam 10 pagi, saya masih belum bisa memanggili panggilan kedua sebagai saksi. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota. Apalagi di pagi dini hari tersebut, saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal dari gerombolan orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami.
Tapi akhirnya Polda Metro Jaya memberi waktu hingga tanggal 14 Desember untuk pemeriksaan sebagai saksi. Jadi kami tidak pernah mangkir, kami tidak pernah lari dari panggilan. Jadi kami minta izin dan diizinkan tanggal 14 jam 10 pagi tersebut agar tanggal 14 menghadap untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin sebentar, nanti terdakwa akan melanjutkan karena ada sidang satunya lagi, Habib Hanif dari salah satu pengacara akan mendampingi. Ya. Rumah Sakit Umi. Ada pengacara di sini mau keluar. Ya, silakan. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih yang mulia. Ini lanjutkan kepada terdakwa. Terima kasih. Ya, lanjut silakan. Ya, terima kasih. Tanggal 7 Desember 2020 jam 12 siang. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menggelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya dan mengakui bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Alhamdulillah mereka mengakui. Karena kalau mereka tidak mengetahui sampai kiamat pun kami tidak tahu siapa yang menyerang kami. Ini bantuan Allah Subhanahu wa taala. 26 tanggal 9 Desember 2020. Polda Metro Jaya langsung menjadikan saya sebagai tersangka tanpa panggilan dan tanpa pemeriksaan lagi. Langsung diumumkan di media saya sebagai tersangka, bahkan mengancam akan jemput paksa. Padahal kami sudah punya perjanjian dengan penyidik untuk hadir diperiksa tanggal 14 Desember. Tapi akhirnya dipercepat, bahkan diumumkan sebagai tersangka dan diancam untuk jemput paksa. 27, akhirnya saya bersama pengacara mengambil inisiatif tanggal 12 Desember 2020, didampingi pengacara dengan kesadaran sendiri, inisiatif sendiri. Kami yang mendatangi Polda Metro Jaya. Kemudian sampai di Polda Metro Jaya, kami langsung ditangkap dan langsung ditahan hingga saat ini. Selama 1 bulan dalam sel penjara, saya diisolasi sendirian dalam sel yang 24 jam digembok dan tidak boleh dibesuk keluarga, bahkan tidak boleh ditegur oleh warga tahanan lain walaupun ada di sel sebelah sekalipun. Jadi selama sebulan tidak boleh ada siapapun berkomunikasi dengan saya di dalam penjara sekalipun hanya tetangga sel. Artinya saya mengambil kesimpulan, sengaja atau tidak sengaja, saya bersyukur kepada Allah, isolasi mandiri yang saya lakukan dari mulai saya pulang dari Saudi sampai saya di penjara lebih dari 2 bulan lamanya. Jadi tuduhan jaksa yang mengatakan kalau saya tidak pernah isolasi mandiri, bohong, dusta, fitnah, tuduhan keji. Masuk Romawi keempat, bantahan dan sanggahan. Berikut ini saya akan menyampaikan dan memaparkan bantahan atas setiap dakwahan jaksa penuntut umum, sekaligus sanggahan atas setiap pasal perundangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menebar fitnah dan tuduhan kejinya terhadap saya maupun panitia maulid. A. Dakwahan ke-1, pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 160 KUHP ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya dan panitia maulid bahwa saat kami mengundang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sedang menghasut masyarakat untuk melakukan kejahatan pidana atau melakukan pembangkangan atau melakukan kekerasan terhadap penguasa atau melakukan kekerasan terhadap petugas sehingga terancam hukuman penjara 6 tahun. Dan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jaksa penuntut umum menuduh saya dan panitia maulid tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, bahkan telah menghalang-halangi penyelenggaraannya sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lalu dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jaksa penuntut umum ingin menguatkan fitnah dan tuduhan kejinya bahwa saya dan panitia maulid telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Bahkan sejak awal pandemi,
awal pandemi, saya ingin sampaikan di sini bahwa sejak awal pandemi kami, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam selalu secara proaktif ikut mengkampanyekan protokol kesehatan dan senantiasa mengajak umat agar patuh kepada protokol kesehatan. Di sini saya bersumpah demi Allah bahwa saat saya dan panitia Maulid mengundang umat untuk hadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, kami tidak pernah menghasut umat, kami tidak pernah menghasut masyarakat untuk melakukan kejahatan atau melakukan pembangkangan atau melakukan kekerasan terhadap penguasa maupun petugas. Dan kami juga tidak pernah melawan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta kami pun tidak pernah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan tidak pernah juga melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana apapun terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang kami gelar. Bahkan dalam surat yang dikirim oleh panitia Maulid ke berbagai instansi terkait acara Maulid tersebut, di sana dicantumkan bahwa Maulid akan patuhi protokol kesehatan. Kami saat mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah menyerukan prokes dengan sekaligus membagikan masker dan sanitizer serta menjaga jarak jamaah yang hadir. Bahkan tatkala terjadi pelanggaran prokes tanpa sengaja karena antusias jamaah sehingga yang hadir di luar dugaan, maka kami langsung mengaku salah dan meminta maaf secara terbuka serta membayar denda di keesokan harinya 50 juta rupiah. Denda itu langsung majelis hakim, malam kami Maulid tanggal 14 malam, 15 pagi kami sudah membayar kena teguran dan kami sudah menyelesaikan denda 50 juta rupiah. Sekaligus kami umumkan membatalkan semua rencana acara ke daerah di seluruh Indonesia agar tidak terulang lagi pelanggaran prokes. Jadi jelas bagi kami bahwasanya dakwahan ke-1 jaksa penuntut umum adalah upaya jahat untuk kriminalisasi Maulid dan untuk memenjarakan saya bersama panitia Maulid, dan dakwaan ke-1 terlalu mengada-ngada karena pelanggaran prokes bukan kejahatan, sehingga jika sudah dikenakan denda tidak boleh lagi untuk dipidanakan. Karenanya kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membatalkan demi hukum dakwaan ke-1 tersebut demi tegaknya keadilan, karena saya telah membayar denda tunai 50 juta rupiah. B. Dakwahan kedua, pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 216 ayat 1 KUHP ini, jaksa penuntut umum lagi-lagi memfitnah saya dan panitia Maulid, bahwa kami difitnah melawan atau mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi atau mengusut atau memeriksa perbuatan pidana, sehingga terancam penjara 4 bulan 2 minggu, dan penggunaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua untuk memperkuat fitnah dan tuduhan keji bahwa saya dan panitia Maulid telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam tindak kejahatan pidana. Kami tegaskan di sini bahwasanya saat pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dihadiri dan dijaga oleh TNI dan Polri, bahkan Satgas Covid DKI Jakarta menyumbang ribuan masker untuk massa yang hadir. Bahkan ada kiriman dari Polda Metro Jaya sumbangan 1000 masker atas nama Dirintel Polda Metro Jaya. Jadi tidak benar jika saya dan panitia Maulid melawan, mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan tugas pejabat yang mengawasi jalannya acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Dengan demikian sangat jelas bahwa jaksa penuntut umum telah memutarbalikkan fakta untuk tujuan jahat, yaitu kriminalisasi Maulid demi memenjarakan saya dan panitia Maulid, sehingga sudah seyogianya lah majelis hakim yang mulia, kami mohon untuk membatalkan dakwaan kedua demi menghentikan kejahatan jaksa penuntut umum dan demi untuk menegakkan keadilan.
C. Dakwahan ketiga, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bantahan dan sanggahan terhadap pasal-pasal ini telah kami paparkan dalam bantahan dan sanggahan terhadap dakwaan ke-1. Jadi tidak kami ulangi lagi. D. Dakwahan keempat, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 1984 ini, jaksa penuntut umum lagi-lagi memfitnah saya dan panitia maulid, telah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sehingga terancam 1 tahun penjara. Bantahan dan sanggahan kami terhadap dakwaan keempat ini sama dengan bantahan dan sanggahan kami terhadap dakwaan kedua. Jadi tidak kami ulangi lagi. E. Dakwahan kelima, pasal 82A ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi undang-undang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 10 huruf B KUHP, junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Dengan pasal 82A ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini, jaksa penuntut umum secara licik dan jahat ingin menuduhkan saya dan panitia maulid sebagai pengurus ormas dalam persidangan ini. Padahal saya maupun panitia maulid saat ini diadili sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. Lagi pula, ormas yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum yaitu FPI, Front Pembela Islam, sudah dibubarkan dengan SKB 6 pejabat setingkat menteri. Sekali lagi, saya ulangi bahwa kehadiran saya di sini dihadiri sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. Dan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 digunakan jaksa penuntut umum untuk memenuhi nafsu jahatnya agar saya dan panitia maulid dikategorikan sebagai pengurus ormas yang melakukan tindak kekerasan dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman, serta merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, juga mengambil alih wewenang penegak hukum. Padahal Majelis Hakim yang mulia, padahal acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan berlangsung aman dan tertib dari awal hingga akhir, tidak ada kekerasan dan tidak ada perusakan fasum ataupun fasos, serta tidak mengganggu ketentraman maupun ketertiban umum. Adapun penggunaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lagi-lagi untuk memposisikan saya dan panitia maulid sebagai pihak yang melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Dan sadisnya, jaksa penuntut umum gunakan pasal 10 huruf B KUHP agar saya dan panitia maulid bisa dikenakan sanksi hukum pencabutan hak dan perampasan barang. Lebih gilanya, pencantuman pasal 35 ayat 1 KUHP dalam dakwahan kelima ditujukan untuk mencabut atau merampas dari saya dan panitia maulid hak-hak antara lain: 1. Hak mata pencaharian, 2. Hak bekerja dan jabatan, 3. Hak politik memilih dan dipilih, 4. Sampai hak perwalian anak. Jadi saya lihat ini dakwahan jaksa sudah ngawur ngidul, penuh nafsu jahat yang luar biasa, dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu adanya dakwaan kelima yang muncul belakangan. Pada saat awal saya diperiksa, dakwaan ini tidak ada. Saya sampaikan kepada majelis hakim awal pemeriksaan di penyidik, dakwaan ini tidak ada. Dakwaan ini muncul belakangan, begitu dakwaan saya terima, kita baca, muncul pasal ini. Adanya dakwaan kelima yang muncul belakangan semakin meyakinkan bahwa kriminalisasi maulid sangat politis dengan tujuan jahat untuk menghabisi saya dan kawan-kawan. Itulah sebabnya jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan bahwa terdakwa menyatakan sebagai IPFPI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh SKB Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI,
Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Teroris itu sengaja ditekankan. Untuk apa semua itu? Untuk mempengaruhi majelis hakim dan mempengaruhi masyarakat, serta untuk memberikan kesan bahwa saya adalah pimpinan ormas terlarang dan berbahaya. Saya nyatakan di sini, satu, benar bahwa saya adalah imam besar Front Pembela Islam yang merupakan organisasi resmi saat acara Maulid di Petamburan. Dua, bahwa organisasi FPI saat terjadi pelanggaran prokes di Petamburan belum dibubarkan apalagi dilarang. Tiga, bahwa organisasi FPI tidak pernah dibubarkan atau dilarang melalui mekanisme pengadilan sebagaimana amanat undang-undang ormas, melainkan melalui SKB 6 pejabat singkat menteri yang dipaksakan secara politik. Empat, bahwa saya dan panitia Maulid saat ini diadili sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. Lima, bahwa jaksa penuntut umum yang terus mengulang-ulang bahwa terdakwa menyatakan sebagai IBFPI yang sudah dibubarkan dilarang adalah merupakan upaya jahat untuk mendramatisir dan mempolitisir sekaligus mengkriminalisasi saya dan mengkriminalisasi panitia Maulid, bahkan mengkriminalisasi peringatan Maulid itu sendiri. Selain itu, dakwaan jaksa penuntut umum juga menebar fitnah dan tuduhan keji terhadap ormas FPI, yaitu sebagai berikut. Satu, bahwa masa berlaku SKT, surat keterangan terdaftar, berakhir sejak 20 Juni 2019, sehingga menurut jaksa, FPI tidak boleh lagi melakukan kegiatan seperti terlibat dalam acara peringatan Maulid Nabi di Petamburan pada tanggal 14 November 2020. Dua, menurut jaksa, organisasi FPI sering melakukan pelanggaran hukum yang melibatkan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah. Dan jaksa mengajukan 13 bukti, yaitu 13 kasus pelanggaran hukum oleh anggota dan simpatisan FPI. Saya nyatakan di sini sebagai bantahan dan sanggahan. Satu, bahwa SKT, surat keterangan terdaftar, bukan kewajiban. Menurut undang-undang bukan kewajiban. Tapi organisasi manapun boleh mendaftar dengan sukarela dan boleh juga tidak mendaftar. Sehingga ormas yang tidak mendaftar sekalipun tetap sah sebagai sebuah organisasi. Dan boleh melakukan kegiatannya selama belum dibubarkan atau dilarang oleh pemerintah. Semua ormas, baik yang punya SKT maupun tidak, dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Jadi di sini jelas majelis hakim, jaksa penuntut umum, maaf, saya pandang sangat dungu dan pandir. Soal SKT saja tidak paham. Lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba menyebar hoak dan fitnah, yaitu melalui dakwahan tersebut. Kedua, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran ormas FPI. Saya ulangi, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran ormas FPI ataupun tentang sidang pelanggaran anggota atau simpatisan FPI di masa lalu. Jadi jaksa penuntut umum jangan ngawur ngidul bicara yang tidak ada kaitannya dengan kasus sidang ini, karena hanya buang waktu sekaligus menggelikan dan menjijikkan. Tiga, bahwa jaksa penuntut umum sangat lucu. Kok kesalahan oknum anggota FPI ditimpahkan kepada organisasi FPI? Apa boleh kesalahan oknum jaksa seperti Pinangki yang korupsi lalu ditimpahkan kepada semua jaksa? Seperti kepada jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang saat ini, atau ditimpahkan kepada institusi kejaksaan? Tentu tidak boleh. Oknum jaksa yang salah, ya dia yang dihukum. Institusi kejaksaan tidak boleh untuk disalahkan. Nah, jadi harap jaksa penuntut umum memakai akal sehat di dalam membuat dakwahan, jangan ngawur ngidul. Keempat, bahwa jaksa penuntut umum lebih lucu lagi. Kok kesalahan simpatisan FPI juga ditimbahkan kepada organisasi FPI? Waduh, hancur tatanan hukum. Kalau logika berpikir yang diungkapkan oleh jaksa ini merupakan, yaitu kalau jaksa penuntut umum ini akalnya nyungsep semacam ini,
maka hancur lebur tatanan hukum kita ya ikhwan. Karena di dunia manapun yang namanya simpatisan tidak bisa dilibatkan dengan organisasinya. 5. Bahwa 13 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah sudah selesai dipertanggungjawabkan melalui keputusan pengadilan yang ingkrah. Mana ada hukum di dunia yang kesalahan simpatisan ditimpakan kepada pihak yang diidolakan sang simpatisan tersebut. Semestinya jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwaannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwaannya. Maaf majelis hakim yang mulia, sebenarnya saya enggan menanggapi dakwahan ini, khusus persoalan ini. Namun karena jaksa penuntut umum punya niat jahat untuk memfitnah FPI dan melecehkan anggota beserta simpatisannya, maka saya memandang perlu untuk memaparkan aneka kegiatan kemanusiaan FPI yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau jaksa menyampaikan 13 bukti pelanggaran yang dianggap sebagai 13 kesalahan, saya mampu untuk menghadirkan ribuan bukti aktivitas kemanusiaan yang dilakukan FPI selama 22 tahun. Maka itu saya mohon maaf majelis hakim, karena ini terlalu panjang. Saya kalau boleh saya hanya memilih beberapa poin saja untuk aktivitas kemanusiaan. Ya, baik. Karena kalau silakan. saya baca semua memakan waktu majelis hakim. Karena juga nanti kita akan baca masing-masing ya. Tetap kita terima akan kasih baca. majelis hakim. Jadi saya ringkaskan saja pada semua pengacara. Beberapa saya pilih yang saya pandang sangat perlu. Ya. Aktivitas kemanusiaan Front Pembela Islam selama 22 tahun. Dari tahun 1998 sampai tahun 2020. 17 Agustus 1998, FPI dideklarasikan di ibu kota Jakarta dan langsung terjun membantu masyarakat mengamankan Jakarta dari kerusuhan dan penjarahan. Sepanjang tahun 1999, FPI melakukan dua hal besar. Satu, FPI terlibat langsung dalam penanganan konflik Ambon sejak awal tragedi 19 Januari 1999 hingga terciptanya perdamaian. Saya dan kawan-kawan langsung turun ke Ambon dan langsung menghadiri perdamaian tersebut yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Hamzah Has ketika itu. Kemudian yang kedua, FPI mengajukan proposal perdamaian Aceh yang kemudian dijadikan acuan pengambil kebijakan sampai terjadinya kesepakatan Helsinki untuk Aceh. Pada tanggal 1 Juni 1999, FPI mengusulkan dan mendiskusikan langsung konsep FPI dalam penyelesaian konflik Aceh di markas besar TNI Cilangkap bersama Kaster Abri ketika itu Majen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu mantan presiden kita, dan Mayor Jenderal Sudi Silalahi, mantan Menteri Sekretaris Kabinet kita, untuk disampaikan kepada Pangat Jenderal Wiranto dan Presiden RI B.J. Habibie. Inti usulan FPI adalah: 1. Stop segala bentuk kekerasan militer di Aceh. 2. Berikan kompensasi kepada semua keluarga korban kekerasan militer di Aceh. 3. Berdayakan semua anggota GAM dan AGAM untuk mengelola pemerintahan daerah di Aceh sekaligus menjaga keamanan Aceh. 4. Pembagian hasil daerah Aceh 75% untuk Aceh dan 25% untuk pusat. 5. Memberikan otonom seluas-luasnya untuk Aceh sebagai daerah istimewa. 6. Mengizinkan Aceh melaksanakan syariat Islam secara konstitusional. 7. Membangun dan mensejahterakan Aceh secepat-cepatnya. Ini diterima oleh Bapak Jenderal TNI Wiranto, dan pada tanggal 17 Agustus 1999 beliau hadir dalam acara Milad FPI dan menyampaikan bahwa seluruh usulan proposal FPI sudah ditampung, diakomodir, diterima, bahkan sampai terjadinya perdamaian di Helsinki. Sepanjang tahun 2000, FPI menyelamatkan ratusan wanita desa yang disekap dan diperjualbelikan serta dipaksa jadi pelacur di sepanjang wilayah Subang sampai Indramayu. Sepanjang tahun 2001, FPI menggelorakan gerakan rekonsiliasi nasional dan percepatan pemilu demi perdamaian dan keutuhan NKRI. Karena tahun 2001 itu masih terjadi pertikaian akibat reformasi. Sepanjang tahun 2002, FPI menggelorakan gerakan anti korupsi dan terlibat langsung dalam dialog nasional penanganan terorisme di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
serta terjun membantu korban banjir besar di ibu kota Jakarta. Sepanjang tahun 2003, FPI terlibat langsung dalam penanganan konflik Poso dan aktif kampanye stop bom teror. Kami kampanye di mana-mana supaya tidak ada lagi peledakan, tidak ada lagi orang yang menggunakan bom dengan alasan apapun. Sepanjang tahun 2004, FPI menurunkan 1.300 relawan untuk evakuasi 100.000 mayat dan membantu ratusan ribu pengungsi akibat tsunami, serta membersihkan ratusan masjid, sekolah, dan perkantoran, sekaligus membangun kembali ratusan desa yang hancur. Sebagai catatan Majelis Hakim, 100 mayat yang kami evakuasi dari 100.000, maksudnya 100.000 mayat yang kami evakuasi, dari 100.000 itu ada 70.000 mayat yang kami urus. Kami kafankan, kami sholatkan, kami kuburkan. Yang 30.000 kami minta bantuan TNI. Setelah kami evakuasi, kami serahkan kepada TNI untuk dibawa ke kuburan massal. Jadi total semua yang kami urus dalam evakuasi adalah 100.000 jenazah. Nah, karena itu saya tidak mau lagi bacakan yang Januari sampai April. Di situ tertera kegiatan apa saja di Aceh yang kami lakukan. Semuanya tertera. Nah, kemudian singkat saja, tahun 2005, 2006 dan seterusnya kami melakukan berbagai macam, yaitu penanggulangan bencana. Dari mulai Aceh, Medan, Padang, kemudian sampai ke Sulawesi, begitu juga sampai ke Papua, sampai ke Bali, sampai ke berbagai daerah. Kami membangun sekolah-sekolah darurat, kami membangun perkampungan-perkampungan darurat, dan seterusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Ini baru yang Dewan Pimpinan Pusat, belum yang Dewan Pimpinan Daerah maupun cabangnya. Nah, langsung ke halaman 18 paling bawah. Tanggal 28 Desember 2020, 2 hari sebelum FPI dibubarkan, FPI masih sempat turun membantu korban tanah longsor di Ciamis dan membantu korban banjir di Subang dan Indramayu. Selain berbagai aktivitas kemanusiaan yang sudah dipaparkan di atas, FPI juga punya aktivitas kemanusiaan internasional. Antara lain, 1, membuka bank darah. Sekali lagi, membuka bank darah di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yang dibangun oleh Mercy dan kawan-kawan. Mercy membangun rumah sakit, kami FPI diajak untuk ikut kumpulkan dana dan lain sebagainya. Dan terakhir, FPI punya dana sendiri untuk membangun bank darah. Dana itu merupakan hasil sumbangan umat. Sampai hari ini bank darah tersebut masih ada dan sangat berguna. Ketika Israel datang menembaki, melukai warga Palestina, mereka tidak lagi kekurangan darah. Sebelum ada bank darah ini, banyak anak-anak kita di Palestina yang mati karena kekurangan darah pada saat terjadi serangan Israel. Kemudian yang kedua, memberi beasiswa kepada anak yatim Palestina di Gaza. Yang ketiga, membangun komplek pengungsi Rohingya berikut masjid dan sekolahnya di Myanmar dan di perbatasan Bangladesh dengan Myanmar. 4, mengirim bantuan kemanusiaan ke Muslim Uighur di Cina. 5, mengirim bantuan kemanusiaan di wilayah perang seperti di Syria, Irak, dan Yaman. Tidak sampai di situ. Jadi setelah tidak sampai di situ, masih banyak lagi yaitu aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh FPI. Makanya saya sangat sesalkan jaksa penuntut umum hanya memaparkan 13 pelanggaran. 13 pelanggaran kemudian dijadikan sebagai argumentasi untuk mengkriminalisasi FPI, melecehkan FPI, dan juga mengkriminalisasi saya. Baiklah, kita lanjutkan kepada jaksa penuntut umum. Tidak sampai di situ, ternyata jaksa penuntut umum suka ngarang bebas dengan mengatakan bahwa Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Heru Novianto serta Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat Ferguson telah menyampaikan pemberitahuan lisan dan tulisan kepada saya tentang prokes, lalu saya tidak mematuhinya. Jawaban saya bahwa saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan mereka. Saya pun tidak pernah mendengar atau menerima pemberitahuan mereka tentang prokes baik lisan maupun tulisan. Dan saya tidak tahu apakah mereka menemui panitia maulid atau tidak. Mungkin mereka temui panitia maulid, mungkin tidak. Tapi saya tidak pernah ketemu dengan mereka, tidak pernah bicara, tidak pernah menerima surat apapun dari mereka. Jadi jaksa penuntut umum jangan ngarang bebas. Jadi jaksa penuntut umum sekali lagi jangan mengarang cerita yang penuh kebohongan.
Sehingga dakwahan jaksa penuntut umum tidak lebih dari berita hoax yang penuh bohong dan dusta. Lalu jaksa penuntut umum pun memfitnah saya, membuat rekaman undangan maulid Petamburan saat ceramah di Tebet dan mengunggahnya di YouTube. Lagi-lagi jaksa penuntut umum berbohong dan berdusta serta memfitnah. Untuk ini saya nyatakan bahwa saya tidak pernah merekam atau meminta direkam atau menyuruh direkam undangan maulid Petamburan saat ceramah di Tebet, saudara, apalagi mengunggahnya di YouTube. Karenanya saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hoax, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan yang terhormat ini dengan bohong, dusta, hoax, dan fitnah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kepada kepolisian maupun kejaksaan, khususnya jaksa penuntut umum, dalam kasus kerumunan maulid Nabi Muhammad SAW, saya ingatkan sekali lagi, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali melakukan kezaliman dan penzaliman. Hari ini kita bertemu di pengadilan dunia, esok kita akan berkumpul di pengadilan akhirat. Saudaraku, polisi dan jaksa, nasihat saya untuk Anda, jangan pernah beralasan hanya melaksanakan tugas atau terpaksa ditekan atasan sehingga Anda berbuat zalim. Karena jika alasan tersebut dibenarkan, maka berarti tidak ada lagi kezaliman yang boleh disebut sebagai kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Penutup. 5 Romawi penutup. Yang mulia majelis hakim, setelah saya sampaikan bantahan dan sanggahan atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka sebelum saya akhiri eksepsi ini adalah hal penting yang harus saya sampaikan agar majelis hakim yang mulia mendapat gambaran utuh tentang apa yang telah menimpa saya dalam proses perjalanan menuju sidang ini, sebagaimana telah saya singgung dalam kronologis. Jadi 1 sampai 5 saya tidak bacakan lagi majelis hakim karena sudah saya baca di halaman yang lalu. Ironis, saat saya masih berstatus saksi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, tapi saya dan keluarga diintai dan dikuntit serta dipepet dan ditembaki, hina hingga 6 pengawas saya diculik dan dibantai dengan brutal dan sadis. Pertanyaan saya, apa seperti itu proses hukum bagi saksi dalam kasus dugaan pelanggaran prokes? Masih saksi dalam kasus yang disidang hari ini, diakui oleh Kapolda Metro Jaya bahwa Kapolda Metro Jaya mengirim tim untuk mengintai, untuk menguntit, yang kemudian terjadi mereka memepet, mereka menembaki, mereka menculik pengawal saya 6 orang dan mereka bunuh dengan keji. Nah, jadi pertanyaannya, apakah begini proses hukumnya? Oh, proses hukum prokes saja seperti proses hukum teroris. Bahkan bukan sembarang teroris, ini teroris kelas dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jelas kezaliman polisi. Dan sayangnya, jaksa penuntut umum dengan 5 dakwaan tadi semakin menambah kezaliman di atas kezaliman. Nastaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui sidang ini saya sampaikan doa dan harapan. Semoga majelis hakim yang mulia bisa segera menghentikan kezaliman dan penzaliman terhadap saya dan kawan-kawan. Semoga majelis hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun. Dan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, saya serukan untuk bergerak melawan segala bentuk ketidakadilan dan memerangi segala jenis diskriminasi hukum serta menumbangkan semua tirani kezaliman. Akhirnya, kepada majelis hakim yang mulia, kami meminta dari sanubari yang paling dalam agar dalam putusan sela menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya dan kawan-kawan ini, serta membebaskan kami tanpa syarat demi terpenuhi rasa keadilan, sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air yang sedang dirongrong oleh kekuatan jahat yang anti agama dan anti Pancasila serta membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك وأعداء الدين أجمعين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا وعيوبنا. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ومكرهم عائدا عليهم إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالحكام الظالمين. اللهم عليك بالحكام الظالمين. اللهم عليك بالحكام الظالمين. اللهم فرق جمعهم وسد شملهم ومزق وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم وقلل عددهم وفل حدهم وقلب تدبيرهم وقرر تدميرهم ودمرهم تدميرا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارزقنا نصرا عزيزا وفتحا مبينا وإماما عادلا وبلدا آمنا مباركا. فانصرنا في المحكمة يا رب وأخرجنا من السجن سريعا عاجلا في لطف وخير وعافية وارجعنا إلى بيوتنا واجمعنا مع أهل بيتنا وأصحابنا وأحبابنا غانمين فارغين سالمين ناجحين فائزين مؤيد منصور بحق سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Sekian eksepsi saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jakarta, 26 Maret 2021, Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Terima kasih kepada Majelis Hakim. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan ada dua perkara ya. Perkara nomor 221 dan nomor 226 yang saya ke majelisnya ini, kami majelisnya. Kalau mendengar tadi uraian eksepsinya atau keberatannya itu dari awal sejak tiba di sini sampai terakhir diajukan atau dijadikan sebagai tersangka sudah diulas semuanya ya. Pertanyaan saya, apakah materi keberatan ini juga sama dengan di perkara nomor 226 atau ada tersendiri lagi untuk perkara sebagian sama. Sebagian sama. Jadi nanti saya mohon izin sama Majelis Hakim pada saat membacakan eksepsi yang kasus Mega Mendung, ya. Bagian yang sama tidak perlu saya bacakan lagi. Oke. Jadi saya bacakan yang tambahan-tambahan yang tidak sama, seperti kronologis umpamanya itu sama. Ya. Ya, kronologis saya tidak perlu bacakan lagi. Ya, karena kita sudah mendengar ya dan sudah membaca ini. Baik kalau gitu. Jadi itu tadi ya, penuntut umum adalah keberatan terhadap dakwaan di perkara nomor 221 di Petamburan. Nah, kemudian sekarang ini yang akan dibacakan lagi adalah perkara nomor 226 di Mega Mendung. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa yang sama isinya, oh ini ada ya sendiri. Nah, untuk menyingkat waktu aja ya, jadi tidak dibacakan lagi, tidak diulangi yang sudah ada tadi diuraikan. Jadi pokok-pokoknya. Majelis. Ya. Karena tim jaksa penuntut umumnya berbeda, sehingga kami beberapa ada yang berganti majelis. Berganti. Ya, baik, silakan. Akan kami panggil yang. Silakan. Ya. Ya. Kalau penasihat hukumnya 221 dan 226 sama ya? Sama ya. Oke, baik. Ya, maaf Majelis Hakim, sekedar informasi, nanti eksepsi yang akan saya baca hanya Romawi 2 dan Romawi 4. Ya. Jadi ya. Romawi 1, 3, dan 5 itu sama. Ya, baik. Jadi silakan dibacakan untuk perkara nomor 226, pokok-pokoknya berarti ya, karena ini ada persamaan tadi yang di perkara di Petamburan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil jabbaril qahhar. Walhamdulillahil ghaffar sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar. Wa ala alihil adhar. Wa ashabihil akhyar. Wa atba'ihil abrar. Nota keberatan eksepsi Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atas dakwahan jaksa penuntut umum. Nomor perkara PDM 013 JKT Tim EQ 02 2021 tentang kasus kerumunan Mega Mendung Bogor. Saya tidak bacakan lagi halaman 1 karena sama dengan tadi sampai halaman 3.
yang berisikan tentang ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi tentang penegakan keadilan. Kemudian saya juga tidak bacakan halaman 4, yaitu bab 1 pendahuluan, juga sama dengan yang tadi majelis hakim. Langsung ke halaman 5, yaitu Romawi 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 Romawi, kriminalisasi cinta dan kerinduan. Pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan disambut jutaan umat dengan antusias serta spontan karena cinta dan rindu. Terjadinya kerumunan jutaan manusia saat pandemi tak terhindarkan. Namun demikian, alhamdulillah, kerumunan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pemerintah dan tidak diproses hukum sebagai pelanggaran prokes. Lalu pada tanggal 13 November 2020, saat saya datang ke Bogor dengan tujuan pesantren agrokultural Markas Syariat, tanpa diduga di pertigaan Gadok disambut ribuan umat Islam sepanjang jalan. Dari mulai Gadok hingga pesantren Markas Syariat secara spontan dan antusias umat berbondong-bondong menyambut karena cinta dan rindu. Dalam peristiwa ini pun terjadinya kerumunan dan pelanggaran prokes tak terhindarkan. Bukan karena disengaja atau direncanakan, akan tetapi karena spontanitas kecintaan dan kerinduan. Namun berbeda dengan kerumunan bandara. Walaupun jumlah massa kerumunan Megamendung jauh lebih kecil, namun justru dipermasalahkan dan diproses sebagai pelanggaran prokes. Anehnya, saya yang tidak mengundang, tidak mengajak, tidak menyuruh, tidak merencanakan penyambutan tersebut. Bahkan saya justru kaget mendapat penyambutan yang luar biasa dari masyarakat Bogor. Tetapi saya malah ditersangkakan. Bagi saya, menjadikan penyambutan masyarakat yang spontan dan antusias karena cinta dan kerinduan sebagai tindak kejahatan pidana adalah merupakan tindakan berlebihan dan terlalu mengada-ngada, bahkan merupakan kejahatan kriminalisasi cinta dan kerinduan. Saya ulangi, bagi saya, menjadikan penyambutan masyarakat yang spontan dan antusias karena cinta dan rindu tersebut sebagai tindak kejahatan pidana adalah merupakan tindakan berlebihan dan terlalu mengada-ngada, bahkan merupakan kejahatan kriminalisasi cinta dan kerinduan. Oleh karenanya, harapan dan permohonan saya kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak kriminalisasi cinta dan kerinduan umat dengan jalan membatalkan semua dakwahan jaksa penuntut umum yang mengada-ngada demi hukum dan keadilan. Di sini saya tegaskan, satu, bahwa saya ke pesantren alam agrokultural Markas Syariat di Megamendung Bogor adalah sama dengan saya pulang ke rumah, karena saya sebagai pendiri dan pembina pesantren Markas Syariat punya rumah tinggal di pesantren tersebut. Dua, bagi saya menggelar acara peletakan batu pertama Masjid Raya Markas Syariat dan peresmian media TV Markas Syariat hanya untuk warga Markas Syariat yang terdiri dari guru, pengurus, santri yang memang tinggal di komplek pesantren, bukan untuk warga luar. Itu pun harus tetap dengan prokes. Tiga, bahwa adanya warga luar yang bertamu ke Markas Syariat adalah inisiatif mereka, bukan karena diundang. Dan itu pun mereka sebagai tamu tetap harus ikut prokes. Empat, bahwa di Jalan Raya Gadok, Puncak, Megamendung, saya tidak melihat TNI, Polri, Satpol PP, Satgas Covid yang memberi arahan kepada masa kerumunan. Saya ada di atas mobil saat itu karena mobil saya tidak bisa jalan. Saya minta masyarakat minggir, berikan jalan agar saya cepat sampai ke pesantren. Dan saya terus mengingatkan masyarakat tentang prokes. Tapi anehnya, ada puluhan bahkan mungkin ratusan ribu orang kumpul di jalan raya. Tidak ada TNI, tidak ada Polri, tidak ada Satpol PP, tidak ada Satgas Covid yang memberi arahan kepada masa kerumunan. Justru saya dari atas mobil yang terus berteriak patuhi prokes dan jaga diri dari pandemi. Beri saya jalan biar saya segera sampai ke pesantren karena ingin melaksanakan sholat Jumat. Nah, karena kalau ditahan terus saya bisa terlambat sholat Jumat. Kemudian yang kelima, bahwa kerumunan di Jalan Raya Gadok Megamendung murni antusias umat dan spontan atas dasar cinta dan rindu,
bukan kejahatan pidana. Nah, selanjutnya Romawi ketiga tidak saya bacakan majelis hakim karena tadi sudah kita bacakan tentang kronologisnya, sama isinya, tidak berbeda. Nah, langsung saja ke Romawi 4. Bantahan dan sanggahan. Berikut ini saya menyampaikan dan memaparkan bantahan atas setiap dakwahan jaksa penuntut umum, sekaligus sanggahan atas setiap pasal perundangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menebar fitnah dan tuduhan keji terhadap saya. A. Dakwaan ke-1. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dengan pasal ini jaksa penuntut umum memfitnah saya tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Padahal dalam peristiwa kerumunan penyambutan saya di Megamendung, justru saya tidak menduga dan saya memakai masker serta tetap menjaga jarak. Saya tidak pernah mengganggu apalagi menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Saat terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat, soal terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat, maaf di situ bukan saat tapi soal. Soal terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat sudah terjadi sebelum kepulangan saya ke Indonesia. Justru sejumlah pejabat tinggi negara menjadi penyebab terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pernyataan blunder mereka soal COVID. Bahkan ada yang membohongi rakyat, antara lain 1. Menko Polhukam RI Mahfud MD membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa cukup dengan olahraga untuk menghadapi pandemi COVID. Pernyataan ini tersebar, ada di semua media, sampai saat ini jejak digitalnya ada. 2. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa virus corona tidak kuat dengan cuaca Indonesia. 3. Menko Perekonomian RI Erlangga juga membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa corona tidak akan masuk Indonesia. 4. Mantan Menteri Kesehatan RI Terawan juga membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa orang sehat hadapi COVID tidak perlu masker dan yang sakit pun akan sembuh sendiri sehingga tidak perlu diobati. 5. Menteri Perhubungan RI Budi Karya juga membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa nasi kucing membuat kebal dari corona. Sengaja 5 ini saya cantumkan di sini karena mereka semua pejabat tinggi, semuanya adalah menteri. Selain itu, menurut lembaga LP3S masih ada 37 pernyataan blunder aparat tentang COVID yang menunjukkan ketidakseriusan mereka di awal pandemi untuk menghadapi atau menangani pandemi. Pertanyaannya, kenapa bukan mereka yang diproses dengan undang-undang ini? Kenapa bukan mereka yang diseret ke sidang pengadilan ini? Kenapa harus saya? Karena itu saya minta kepada majelis hakim yang mulia untuk bisa demi tegaknya hukum dan keadilan untuk membatalkan dakwaan ke-1 tersebut, karena dakwaan ini terlalu mengada-ngada dan bersifat diskriminatif. B. Dakwaan kedua, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dengan pasal ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya telah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sehingga terancam 1 tahun penjara. Bantahan dan sanggahan saya terhadap dakwaan kedua ini sama dengan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan ke-1. Dakwaan ketiga, pasal 216 ayat 1 KUHP. Dalam pasal ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya melakukan perlawanan, yaitu melawan atau mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi atau mengusut atau memeriksa perbuatan pidana sehingga terancam penjara 4 bulan 2 minggu. Sekali lagi, bantahan dan sanggahan saya terhadap dakwaan ketiga ini sama dengan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan ke-1 dan ke-2, karena memang saya tidak pernah menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau pelaksanaan penanggulangan wabah atau petugas negara. Karenanya bagi saya ketiga dakwaan jaksa penuntut umum adalah fitnah, sehingga saya mohon kepada majelis hakim yang mulia dan terhormat agar membatalkan semua dakwaan jaksa penuntut umum demi hukum. Nasihat saya untuk kepolisian dan kejaksaan, jangan buat dagelan hukum karena akan merusak citra penegakan hukum di Indonesia. Majelis hakim yang mulia, akhirnya sampai kepada penutup. Saya hanya ingin
menyampaikan kepada majelis yang mulia ini sebelum saya tutup eksepsi saya bahwa kasus kerumunan prokes ini menyebabkan saya berhadapan dengan 3 berkas, 3 sidang dan 3 vonis, 11 dakwahan dan 18 pasal. Tidak sampai di situ, juga menyebabkan organisasi saya dibubarkan, pesantren saya diancam digusur, pengawal saya dibunuh, kemudian sudah dibunuh, difitnah, sekolah anak saya diganggu, pekerjaan mantu saya juga dihalang-halangi. Kemudian ditambah lagi tidak sampai di situ, ATM keluarga saya sampai saat ini masih diblokir. Nah, kemudian saya tidak paham kenapa kok gara-gara prokes jadi sedahsyat dan sehebat ini. Akal sehat saya nggak mampu untuk mengurai ini. Kenapa akibat prokes kok ada yang dibunuh, ada pemblokiran, ada pembubaran organisasi. Jadi sekali lagi itu semua menunjukkan bahwa sidang pengadilan ini maaf sekali lagi beribu maaf. Proses yang saya alami dari mulai penyidikan sampai hari ini dan seterusnya, ini hanya merupakan dagelan politik yang penuh dramatisir. Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan majelis hakim yang mulia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala intervensi dan tetap bisa memutuskan dengan keadilan. Sebagai penutup akhirnya, saya memohon dengan sangat kepada majelis hakim untuk mengeluarkan yaitu putusan sela agar kasus daripada kerumunan Petamburan maupun kerumunan Megamendung yaitu ditolak dan dibatalkan, dan saya dengan kawan-kawan bisa dibebaskan tanpa syarat demi tegaknya keadilan. Sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian eksepsi saya. Terima kasih banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jakarta 26 Maret 2021. Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.